Halo, selamat malam teman-teman. Kembali berjumpa dengan HR Plus 62 ya, yang akan mengurai berbagai macam tema menarik seputar HR ya. Kita akan menunggu koneksi kita dengan bintang tamu kita, Pak Dion Dewa Brata, yang mungkin sekarang baru on the way untuk join dengan kita. Channel ini atau GTV ini memang kita fokuskan untuk mendiskusikan tema-tema seputar HR dengan bahasa-bahasa yang mudah, enak, yang lebih populer lah ya. Jadi kita tidak akan bicara mengenai teori-teori yang berat, tetapi lebih ke hal-hal yang penting tapi dibahas dengan bahasa yang enak. Nah, selamat join Resar ya. Selamat malam. Ada juga Regina ya. Selamat malam Regina ya. Selamat bergabung dengan IGTV ini. Kita masih menunggu nih koneksi dengan Dion Dewa Brata. Oke, sudah mulai banyak yang masuk ya. Nanti sabar menunggu ya sebelum koneksi kita tersambung. Kita tentu tahu ya kalau yang namanya dunia HR itu dunia yang sebenarnya ada di mana-mana ya. Dulu orang menyebutnya sebagai dunia HRD atau dunia personalia, tapi sebenarnya personalia itu bagian kecil dari HRD. Kalau HR itu jauh lebih luas lagi ya. Oke, selamat datang. Siapa ini? Agnes Sahril ya. Kita masih menunggu ya koneksinya ya. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang mau berdiskusi mengenai tema-tema seputar HR, bisa komen di IGTV ini dan juga mungkin bisa DM ke saya. Saya akan dengan senang hati berdiskusi dengan Anda, karena kurang lebih 15 tahun terakhir lah ya saya memfokuskan diri untuk menggeluti bidang-bidang HR ini ya. Nah, malam hari ini sebenarnya kita mau membahas sesuatu yang kadang-kadang konotasinya negatif ya. Judulnya itu adalah jual diri. Nah, itu kan kadang-kadang orang tuh kalau mendengar kata jual diri itu kan konotasinya udah negatif ya. Tapi sebenarnya terminologi jual diri itu sebenarnya mengandung unsur positif, terutama unsur di dunia profesional ya. Di dunia profesional, dunia kerja itu ungkapan menjual diri itu menjadi sesuatu yang positif, dan itu menjadi sesuatu yang memang harusnya dimiliki oleh setiap orang, keinginan untuk menjual diri ya. Nah, supaya nanti kita tidak terjebak di dalam konotasi yang negatif mengenai menjual diri, malam ini kita akan bahas ya, bersama Bapak Dr. Dion Dewa Brata ya.
Beliau ini saya kenal dulu adalah dekan dari Universitas Pembangunan Jaya. Tapi update terakhir, beliau sekarang berkarya di satu foundation ya. Nanti kita akan dengar juga foundation macam apa yang ada, sehingga kita bisa bisa mendengar. Selamat datang Pak Yakobus Wasid. Wah, ini adalah tokoh Bawaslu Madiun ini. Ya, selamat datang Pak Wasid. Ya, ini teman SMP saya ini, sekarang jadi tokoh di Bawaslu. Ya. Nah, Pak Frans Bogor hadir juga. Ya, ya. Masih di luar atau sudah di kantor nih Pak, atau sudah di rumah nih? Ya. Nah, saya lanjut lagi ya. Jadi menjual diri itu memang sesuatu yang harus dipahami secara positif ya. Sama aja ketika kita menjual satu barang ya, atau menjual jasa, itu pasti kita mencoba untuk menunjukkan sisi-sisi positif dari apa yang dijual, sehingga konsumen, customer itu terpikat atau melihat hal yang baik dari apa yang kita tawarkan. Nah, kalau diterapkan dalam diri kita sebagai manusia, menjual diri tentu sama aja seperti produk. Bagaimana kita mengemas diri kita sehingga kita punya nilai jual. Lebih dalam lagi nanti kita akan bahas itu dengan mengundang narasumber, tapi saya nggak tahu ini Pak Dion masih belum bisa join, apakah ada kendala atau apa. Saya akan coba cek Pak Dion ya. Sudah mulai beberapa teman hadir. Pak Halilintar ya, selamat malam ya. Juga Ani ya, Ani juga ada di situ. Nah, tentu nanti ke pembahasan kita dengan Pak Dion juga akan kita letakkan di dalam konteks bagaimana menjual diri di dalam era zaman yang sekarang ini ya. Setiap zaman itu pasti punya ciri khas bagaimana menjual diri ya. Menjual diri zaman sebelum internet ditemukan pasti berbeda dengan sekarang, ya kan? Gitu. Nah, ini saya sudah bisa coba kontak dengan Pak Dion ya. Kita akan coba kontak sebentar lagi. Kalau kita melihat zaman sekarang pasti memang situasinya berbeda ya. Situasi zaman, situasi teknologi itu yang membuat juga kita memiliki perbedaan bagaimana kita menjual diri. Saya nggak mau mendahului hakikat dari menjual diri itu sebelum nanti kita coba bisa tersambung dengan narasumber kita Pak Dion. Ya, ini sudah kita mulai tersambung ya. Selamat malam kepada teman-teman yang sudah mulai gabung. Kalau di dalam dunia kerja, di dalam dunia profesional, sebenarnya inti dari bagaimana berkarir itu adalah bagaimana kita meningkatkan daya jual kita. Kalau dalam konteks HRD, orang yang interview pun sebenarnya itu dalam rangka menjual diri. Dalam rangka menjual diri ya. Dia akan menampakkan
menampakkan sisi-sisi positif, sisi-sisi bagus sehingga itu menjadi nilai jual. Permasalahannya kan kadang-kadang ada yang menilai atau menjual dirinya terlalu tinggi, tidak sebanding dengan apa yang menjadi realitanya. Nah, konteks menjual diri ini kadang-kadang memang harus dipahami bagi kita, entah yang baru lulus maupun yang memang sudah punya pengalaman, ya, sudah punya pengalaman. Sehingga kalau pemahaman mengenai menjual diri dipahami, tentu nggak bisa kemudian orang hanya bekerja atau berkarya atau berkarir dengan apa adanya. Ya. Maka nanti kita akan bahas juga dengan narasumber mengenai apa sih kendala-kendala yang membuat orang itu gagal dalam menjual diri, ya kan? Oke, Pak Dion sudah bergabung ini harusnya. Selamat malam Pak Dion. Selamat malam Mas Anton. Iya, oke. Bagaimana? Sepeda aman sepeda? Aman. Sekarang lagi ngetren. Nah sekarang saya mau nanya, sebenarnya gini Pak, apa sih sebenarnya nikmatnya bersepeda itu? Nggak tahu ya, kalau saya kan emang sepedaan emang dari dulu gitu. Kalau saya menikmati bersepedaan itu apa? Hidup saya itu menjadi lebih di tengah kondisi Jakarta ya, selama saya kerja di Jakarta yang semua serba cepat. Ketika saya naik sepeda itu saya bisa melihat hal-hal yang nggak kelihatan kalau saya naik motor atau naik mobil, karena saya jalannya pelan-pelan. Saya jalan pelan-pelan, lebih detail. Kemudian ketika sepeda juga saya bisa berinteraksi sama orang-orang gitu, saya bisa ketemu sama orang, saya cerita-cerita, saya berhenti di warung, saya dengar ceritanya dia. Akhirnya menjadi pengalaman lebih personal gitu loh. Itu yang Karena zaman sekarang ini kan semuanya naik sepeda nih. Aku kan saya mencari jalur lain yang sepi gitu loh. Saya menghindari jalur favorit lah ya, jalur favorit, dan kita masuk ke kampung-kampung seperti itu. Ya. Jadi kebalikan dengan saya Pak, soalnya Pak. Ya sekarang saya tidak terlalu suka dengan bersepeda. Karena hampir 8 atau 10 tahun ketika saya SD SMP saya sudah terlalu kenyang dengan sepeda. Jadi saya dari rumah ke sekolah bersepeda. Ya, jadi mungkin sekarang sudah pada titik jenuh mungkin ya. Nah, oke, Pak Dion, terima kasih sudah join dengan kita ya. Teman-teman, saya perkenalkan tamu kita malam ini itu adalah Pak Dion Dewa Barata ya. Saya ulangin, saya dulu itu mengenal beliau sebagai Dekan Universitas Pembangunan Jaya Bintaro ya. Tetapi update terakhir beliau itu ada di Watwani Foundation. Nah ini saya mau nagih nih Pak, untuk teman-teman tolong diceritain dulu Pak. Ini foundation apa sih Pak, supaya bisa jadi gambaran bagi teman-teman. Silakan Pak. Ya, jadi gini, saya itu sebelumnya kerja di universitas, memang itu udah cukup lama, udah 15 tahunan lebih gitu ya. Nah, terakhir itu di 10 tahun terakhir itu saya menjabat dekan gitu. Dekan saya yang pertama di Kalbis, kemudian di Universitas Bangunan Jaya. Ya, jadi dekan pernah, jadi direktur pascasarjana pernah, dan di semuanya itu arahnya kan adalah kalau kita menjadi pejabat di universitas itu kan arahnya kan menghasilkan lulusan yang apa ya, yang bisa compete lah ya di industri. Nah, sekarang saya mau coba hal yang berbeda nih. Saya orangnya suka tantangan. Saya udah 10 lah ya. Saya putuskan ketika COVID makin merebak seperti ini, akhirnya saya putuskan di saat inilah saya harus resign. Jadi saya
Saya memutuskan resign itu ketika COVID. Kenapa? Karena saya melihat banyak orang butuh bantuan di luar, gitu. Dari saya seperti itu. Nah, kemudian saya berjodohlah sama Watwani Foundation ini. Nah, Watwani Foundation ini adalah organisasi yang pada intinya adalah ingin menciptakan banyak lapangan kerja melalui entrepreneur, melalui pendidikan entrepreneur. Jadi yang saya lakukan sekarang, saya banyak membantu orang-orang yang ingin punya usaha, gitu. Yang orang-orang yang ingin sekarang banyak nih, kena PHK lah, kena pemutusan hubungan kerja, dipecat lah, atau perusahaan kelas segala macam. Kan orang-orang ini kan mesti kita bantu gitu loh, mesti kita bantu. Nah, cara ngebantunya gimana? Support mereka supaya mereka itu bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menciptakan usaha mereka sendiri, yang pada akhirnya kan juga kasih lapangan kerja ke sekitar kita. Ini dasar itu seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu berarti ada kaitannya Pak dengan tema kita malam ini, Pak. Ya. Kita kan saya tulis tema itu jual diri yuk, begitu ya. Saya mau mencoba bercerita dulu bagaimana reaksi dari beberapa teman ketika melihat judul jual diri yuk, gitu ya. Beberapa itu shock, kaget, ini mau ngomong apaan dan sebagainya, ya. Nah, artinya apa? Artinya mereka lebih cenderung untuk melihat ini dari sisi konotasi yang lebih negatif, ya. Nah, saya mau mencoba malam ini untuk mencoba memberi nuansa positif dari terminologi jual diri itu, ya. Nah, saya mau minta share-nya Pak Dion nih, buat teman-teman juga nih. Ketika mendengar judul itu, apa sih Pak yang ada di dalam benak Bapak? Ini kok ada judul jual diri itu? Pertama kali yang masuk di dalam benak Bapak itu apa Pak? Ya, yang pertama pasti provoking lah. Ini temanya sangat provoking, itu jual diri. Ya memang awalnya kalau misalkan kita selintas gitu ya, pasti yang selintas adalah yang negatif, gitu ya. Kita jual diri. Tapi kalau misalkan kita perdalam lagi ya, kita maknai lagi itu kalimat jual diri. Sebenarnya setiap hari dalam keseharian kita di kantor, di organisasi, di masyarakat, kita tuh selalu jual diri sebenarnya, gitu. Jual diri dengan apa? Jual diri dengan apa? Dengan macam-macam, dengan skill kita, ya, dengan personality kita, dengan networking kita. Intinya adalah jual diri itu kita menawarkan suatu value, ya, menawarkan suatu value yang kita miliki kepada orang di sekitar kita. Kalau dalam konteks perusahaan, ya tentunya jadinya Anda meng-hire saya, tentunya Anda nggak cuma meng-hire Dion Dewa Barata, tapi Anda meng-hire satu set value yang ada saya. Itulah yang saya jual. Nah, pertanyaan adalah kenapa kita harus jual diri? Kenapa kita harus jual diri? Lagi-lagi, orang nggak akan tahu tuh tentang apa yang kita punya jika kita tidak memberi mereka. Tentunya dengan cara yang elegan lah ya, bukan terlalu bombastis segala macam, tapi dengan hal-hal yang elegan. Misalkan dengan apa? Misalkan dengan reputasi kita di kantor lama atau reputasi kita di masyarakat, dengan karya-karya kita. Hanya dengan cara seperti itulah mereka akan tahu atau mereka akan percaya sama kita. Nah, itu adalah proses jual diri yang dalam makna yang positif sebenarnya. Itu. Jadi ketika saya pertama dengar topik ini, pertama kali provoking banget. Tapi ini emang kenyataannya seperti itu setiap hari. Gitu. Oke. Pak, kalau misalnya kita bicara mengenai jual diri di dalam dunia kerja profesional, Pak ya. Nah, itu kan kita kan kadang-kadang mesti melihat bahwa di dalam dunia profesional itu ada orang yang benar-benar baru mau masuk ke dalam dunia kerja, ya. Sementara ada juga orang yang memang sudah banyak berkecimpung di dunia kerja. Nah, ini kan yang menjadi peserta ada banyak juga nih Pak yang masih baru-baru di dunia kerja nih.
ya. Nah, sebenarnya gini Pak, ada satu apa namanya, semacam ketakutan, bukan ketakutan, tapi ada satu kecenderungan bahwa kalau orang-orang apa namanya fresh graduate misalnya itu seperti merasa bahwa mereka tidak punya nilai jual atau mereka tidak bisa menjual, ya. Karena apa? Karena saya nggak punya apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan saya, gimana sih Pak? Apakah jual diri di dalam dunia profesional itu juga berlaku bagi si anak-anak atau karyawan yang masih baru nih Pak? Kalaupun iya, terus mau jual apa Pak? Gitu, Pak. Ya. Jadi gini, kita mesti bagi teman-teman yang baru fresh grad gitu, atau sekarang tadi saya bilang, saya resign itu ketika orang-orang mencoba mempertahankan pekerjaannya, saya resign, gitu. Jadinya kita mesti tahu juga dari psikologis dari si penerima kerja atau pemilik pekerjaan gitu, atau ya direktur HR lah ya, biasa rekrutmen direktur HR. Mereka itu kan para pemberi kerja ini yang ketika mereka mencari pekerjaan, ketika mereka akan merekrut, itu setidaknya tuh ada 5 hal yang mereka cari sebenarnya. Nah, 5 hal ini yang kita harus perhatikan. Nggak mungkin kita bisa penuhi semuanya, tapi kalau kita bisa penuhi 4 dari 5 itu udah sangat bagus. Yang pertama adalah semua pemberi kerja itu pasti nyari yang namanya skill. Artinya kalau Anda fresh grade, ya, Anda harus memiliki skill yang pas dengan tempat yang Anda lamar, kasarannya gitu, ya kan? Misalkan saya gini, sekarang saya mau ngelamar di startup company, atau sekarang lagi anak-anak zaman sekarang kan suka banget masuk ke startup. Skill apa yang dibutuhkan di sana? Nah, itu bisa kita pelajari dan kita kuasai dulu sebelum kita melamar. Ya, itu yang pertama. Jadi yang kedua, para pemberi kerja itu selain dia nyari skill tuh dia nyari apa sih? Yang kedua, selain skill, dia nyari creativity. Oke, tak punya skill, tapi Anda orangnya sangat cemerlang, idenya sangat amat cerdas. Anda bisa datang dengan ide baru, ide yang fresh untuk perusahaan. Itu perusahaan pasti akan senang tuh, gitu. Apalagi zaman sekarang ya, pasti Mas Sato pasti tahu lah gitu kan ya. Zaman sekarang ketika semua tatanan bisnis itu berubah total, kita butuh orang-orang yang bisa ngasih solusi, yang punya ide. Nah, saya gitu buat memahami anak-anak muda aja saya udah nggak dapet sebenarnya. Padahal jaraknya nggak jauh-jauh amat gitu loh. Tapi udah nggak dapet karena begitu cepat berubah. Anda sebagai generasi muda gitu, yang baru fresh grad, Anda bisa datang dengan saya paham nih dengan industrinya. Jadi yang pertama adalah skill, yang kedua adalah creativity, ide, ya. Yang ketiga yang harus dibawa oleh atau yang bisa dijual adalah potensi. Pemberi kerja, semua perusahaan itu nyari potensi. Potensi buat apa? Buat menjadi future leader. Ini orang punya leadership sih. Ini orang mungkin dia nggak punya skill, tapi dia punya kekuatan untuk mengarahkan atau menggerakkan organisasi. Dia punya sifat leadership. Ini bisa jadi future leader kita nih. Nah, itu yang dicari. Lalu yang pertama tadi apa? Skill. Yang kedua adalah creativity. Yang ketiga adalah potensi. Lalu yang keempat yang dicari juga, yang dicari apa? Network. Perusahaan seneng nih, pemberi kerja seneng nih. Wah, saya ingin merekrut karyawan yang punya network. Network bisa dibangun di mana? Ketika kita kuliah. Itu banyakin teman. Saya nggak cuma aktif di kelas, tapi saya aktif di organisasi ini lagi. Kita jual. Saya punya network bagus loh.
perusahaan Anda itu mau tap in, mau masuk ke industri anak muda nih, misalkan dia mau jual produk atau jasa yang pasarnya adalah generasi muda, generasi yang usianya 20 sampai 25 tahun misalkan, 25 tahun. Dan saya 5 tahun. Ya, saya usia 25 tahun. Saya bisa bawa Anda ke tempat-tempat itu. Saya bisa membawa Anda bicara langsung dengan konsumen. Itu akan menjadi kekuatan yang sangat bagus banget. Jadi yang pertama skill. Yang kedua adalah creativity. Yang ketiga adalah potensi. Yang keempat adalah network. Nah, yang kelima ini pengalaman expert ya. Nah, expert bisa dibeli, bisa dibangun apa enggak? Ini expert ini Anda yang karena usia ya Anda masih fresh grade, itu masih belum karena kasusnya masih fresh grade ya, masih belum ada expert, belum ada expertise-nya, belum ada pengalamannya, experience-nya. Tapi bukan artinya kemudian karena saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya sesuatu buat dijual. Ingat tadi ada 5, Anda kuasain 4, itu Anda punya kekuatan yang sangat besar tuh. Nah sekarang tinggal bagaimana Anda mengemasnya itu, gitu, mengemas semua itu dalam satu paket. Ada CV-nya di situ, ada ceritanya di situ, dan yang penting adalah reputasi. Itu menurut saya. Jadi jangan khawatir, nggak punya apa-apa nih, saya nggak punya. Justru fresh grade itu adalah kekuatan, menjadi fresh grade itu adalah kekuatan yang sangat besar. Gitu. Pak, kalau misalnya nih, saya dari mewakili dunia kerja ya, praktisi di dunia kerja lah ya, orang yang memang bertemu dengan pertama kali orang dalam proses rekrutmen ya, gitu. Ada satu stigma ya, di mana kita para pelaku nih, kadang-kadang saya ketemu dengan teman-teman HRD itu juga justru memberikan stigma yang tidak terlalu bagus bagi para fresh graduate dengan ungkapan ini loh Pak, oh dia ya ini aja lah, kan masih fresh graduate, kan belum pengalaman, dia masih fresh graduate. Jadi ada satu sikap underestimate dengan para fresh graduate ini, seolah-olah mereka itu talent-talent yang memang masih kosong gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang fresh graduate ketika ketemu dengan seorang HRD yang memang punya mindset seperti itu Pak? Karena terus terang nih, teman-teman saya banyak juga yang punya stigma underestimate terhadap fresh graduate, Pak. Ya, kalau saya ini karena nanya ke saya ya. Kalau berarti jika ada ya biasa gitu ya. Dulu ketika saya juga pertama kali banget bekerja di suatu bank internasional, juga seperti Anda kan nggak punya pengalaman, ya. Apa yang bisa Anda bawa ke Pak, yang bisa Anda berikan kepada kami gitu. Saya bilang ya tadi, saya pernah punya pengalaman di organisasi, saya pernah memimpin ini, saya punya segala macam. Terus dia bilang bahwa yang tadi seperti dia bilang bahwa iya, tapi ini Anda saya kasih gaji sekian lah. Kenapa? Karena Anda kan nggak punya pengalaman. Nah, underestimate. Betul. Kalau saya berarti perusahaan ini nggak cocok sama saya. Gitu. Kalau saya akan pindah ke tempat lain. Kenapa? Berarti kalau saya berpikirnya gini, HR ya. Dulu sebenarnya saya pertama kali bekerja itu sebagai HR. Pertama kali bekerja sebagai HR di bank gitu. HR itu harusnya ya, nah kalau misalkan di pemahaman saya itu menghargai sejak baru masuk aja udah harus dihargai. Nggak mungkin lah ya, karena kan ada 5 tadi, tapi kita mengunderestimate dia gara-gara pengalaman gitu, gara-gara nggak punya pengalaman itu. Itu bisa menghilangkan potensi tempat ini hanya karena satu. Itu kan kerugiannya di situ. Memang paradigma yang beredar di teman-teman praktisi HR tuh ya kadang-kadang seperti itu ya. Tapi dengan kita lihat kondisi sekarang ya,
yang banyak memimpin perusahaan itu anak muda yang bahkan umurnya belum 30 tahun. Dan mereka dengan segala macam inovasi dan kreativitasnya. Apa iya teman-teman di HR itu masih menganggap seperti itu gitu loh? Maksudnya betapa tinggi potensi kerugian yang dialami oleh perusahaannya karena meng-underestimate orang-orang yang dianggap nggak punya pengalaman tadi. Padahal dia pasti punya pengalaman, cuman ya bukan di industri itu. Gitu. Itu sih kalau saya. Karena gini Pak, karena sekarang ini kan kalau kita berpikir itu kadang-kadang kalau menurut saya saya perhatikan begini, kadang-kadang underestimate-nya perusahaan bahkan karyawan, HRD itu kadang-kadang justru ketika secara tidak sadar mereka merumuskan kualifikasi, kualifikasi terhadap lowongan itu pasti mensyaratkan minimal pengalaman 2 tahun minimal. Nah, kemudian biasanya fresh graduate welcome. Nah, artinya ya oke lah, fresh graduate boleh lah, gitu kan sebenarnya. Itu kan bahasanya kan begitu ya. Jadi terus terang nih Pak, kalau di dunia HR itu memang paradigma itu memang saya nggak tahu apakah ini warisan tradisi atau bagaimana, sehingga masih sangat kental sekali ketika mereka merumuskan kualifikasi pun kadang-kadang gitu jarang sekali yang benar-benar welcome dengan fresh graduate. Saya cuma membayangkan begini Pak, kalau seandainya semua perusahaan itu mensyaratkan orang berpengalaman, nanti fresh graduate mau kerja di mana gitu kan? Iya. Makanya padahal kan. Iya itu loh. Padahal kan ada sebenarnya gini, apakah kalau kita balik gitu ya, kita falsifikasi, kita balik. Apakah orang yang pengalaman itu pasti berhasil? Pasti membawa keberhasilan juga kan? Gitu kan? Iya. Betul. Jadinya belum tentu orang yang datang dengan saya punya pengalaman ini itu akan survive di kantor baru, ya kan? Dia akan survive baru. Tapi orang yang datang, kalau saya berpikir balik, saya lebih suka narik fresh grad. Kenapa? Karena dia datang dengan mindset, bukan mindset lah, dia datang dengan gelas kosong. Jadi kita mau bentuk kayak gimana itu gampang banget. Tapi kalau misalkan dia udah pengalaman, dia kan datang di tempat saya dulu, gitu. Di tempat saya dulu, begini. Kita mau merubah susah banget. Dia udah datang. Nah, ketika kita adu nih dua orang ini, sebenarnya dulu saya pernah nggak punya test case Mas, dirinya dulu untuk jabatan yang sama untuk jabatan yang sama kita ikut dua orang, satu yang udah pengalaman, satu yang fresh grad banget. Yang udah pengalaman ini traction-nya bagus, begitu dia masuk dia langsung naik gitu ya. Yang ini yang fresh grad waduh tahan banget. Tapi begitu yang fresh grad ini dapat flow-nya, dia pengalaman tak di situ aja dia naik. Kenapa dia bisa naik? Karena dia grafiknya tuh pertama kali dia belajar dulu, dia masih datang dengan gelas kosong, terus akhirnya dia tahu benar-benar apa yang dicari perusahaan dan dia ekspor. Sementara yang udah pengalaman yang pengalaman ini karena dia tak punya pengalaman, susah untuk bergerak gitu loh, susah untuk belajar, susah untuk akhirnya jadi nggak jalan. Jadi saya nggak bilang bahwa semua orang yang pengalaman akan susah untuk bergerak. Ada kok yang banyak kok orang yang pengalaman dan dia adaptif juga, orangnya juga banyak. Nah itu pinter-pinternya kita ketika di awal. Begitu. Oke, Pak. Saya tertarik dengan tadi yang 5 hal tadi, Pak. 5 hal tadi, ada skill, ada creativity, ada potensi, kemudian juga ada expert dan sebagainya. Tapi saya mau fokus pada yang nomor 1, Pak, yang skill. Nah, sekarang ini kan zaman kan sudah berubah nih, Pak. Zamannya saya, zamannya Pak Dion itu sudah berubah, kondisinya, teknologinya.
dan juga mungkin bisnis-bisnis yang ada pun sama sekali berbeda. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kita mau melihat atau kembali kepada nilai jual, mau menjual diri, sebenarnya skill yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini, Pak, di 2020, ya. Ini sebenarnya skill apa sih, Pak, yang sekarang ini dibutuhkan banget, yang memang dalam tanda petik laku untuk dijual? Itu skill apa, Pak, itu, Pak? Yang pertama, ada dua cara nih sebenarnya. Kalau misalkan kita mau lihat literatur, kalau kita mau lihat literatur atau segala macam, pertanyaannya adalah skill apa sih yang dicari sekarang? Gampang, lihat aja World Economic Forum. World Economic Forum setiap 4 tahunan tuh dia selalu keluarkan skill yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini itu apa, gitu. Nah, itu pertama kali muncul itu adalah problem solving, ya. Terus apa lagi? Problem solving. Problem solving, decision making, kemudian apa? Communication skill, collaboration skill, collaboration skill. Terus apa lagi? Leadership skill. Kalau kita lihat skill-skill itu, semua adalah skill-skill yang sifatnya soft skill. Yang sifatnya soft. Jadinya kenapa soft skill? Lagi-lagi yang tadi kita bicarakan, industrinya itu bergerak cepat banget. Yang namanya hard skill, ya skill technical, ya, namanya hard skill gitu. Itu cepat banget obsolete-nya, cepat harus ketinggalan banget gitu. Sekarang saya baru belajar sekarang saya baru belajar program A. 3 tahun lagi program A udah nggak laku. Saya harus belajar baru. Tapi yang namanya soft skill, gitu. Nah, kalau ditanya skill-skill apa sih yang benar sekarang laku, ya fokus di soft skill. Kalau saya bilang collaboration, communication, kemudian decision making, sama problem solving. Itu penting banget zaman gitu. Apalagi di era COVID ini, problem solving itu luar biasa. Nah, saya kasih satu cerita ya. Kejadiannya, saya mohon maaf, saya nggak boleh perusahaannya, tapi saya kasih tahu best practice di sana. Jadi ini perusahaan industri farmasi, ya, perusahaan di industri farmasi. Di perusahaan itu mereka menghadapi masalah karena COVID, ya, karena COVID situation. Mereka penjualannya drop. Ya. Akhirnya yang dilakukan oleh si owner dari perusahaan ini luar biasa menurut saya. Dia bikin 2 tim. Satu tim isinya adalah orang-orang yang expert. Orang-orang yang expert tuh head dari departemen dikumpulin, ayo kita punya masalah, dikumpulin. Yang tim yang berikutnya, tanpa sepengetahuan tim yang ini, dia buat juga satu tim yang isinya adalah anak-anak fresh grad yang rekrutan mereka baru setahun kerja di situ. Masalahnya sama, dikumpulkan dengan jumlah orang yang sama, pengalamannya beda. Apa yang terjadi? Hasilnya luar biasa yang anak-anak ini. Kenapa? Karena anak ini yang masih muda ini, mereka datang dengan ide yang luar biasa yang nggak pernah kepikiran sama orang-orang ini nih. Kenapa? Karena mereka lebih paham dengan. Nah, ketika dipresentasikan, yang hasil dari tim muda ini, dia benar-bear fokus pada problem. How we're going to solve this problem. Sementara yang tim yang satu ini fokusnya pada apa? Efisiensi. Gimana cara kita efisiensi? Ini dua kasus yang berbeda untuk memecahkan masalah yang sama, dan akhirnya si owner menggunakan solusi dari tim yang masih muda ini, gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa fokus dari owner, ya, fokus dari perusahaan saat ini adalah yang dicari skill apa, problem.
kalau kita sebagai orang yang mencari pekerjaan atau kita mau pindah bekerja, kita harus bisa nunjukin either itu di CV kita atau kita itu proses rekrutmen bahwa kita itu dapat memecahkan, setidaknya kita dapat berkontribusi memecahkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan itu. Ingat bahwa saya ingin masuk perusahaan sebagai problem solver, bukan part of the problem. Jangan sampai kejadian kita masuk sebagai part of the problem, itu kan bahaya banget. Tapi kita sebagai organisasi sebagai problem solver. Gitu. Nah, Pak, sebenarnya kembali lagi kalau misalnya kita bicara, saya dari sisi praktisi di HR, Pak ya. Saya nggak tahu Bapak sepaham atau tidak, sepakat nggak dengan apa yang saya pikirkan. Gini, Pak, kalau tadi disebut bahwa sebenarnya skill yang dibutuhkan sekarang ini, di zaman sekarang ini adalah kebanyakan mayoritas justru dominan di soft skill. Nah, ya, permasalahannya adalah kalau ketika kita ketemu dengan para lulusan baru, justru sebenarnya kemampuan soft skill-nya itu sangat kurang, Pak. Ya, jadi sangat kurang nih. Nah, ini saya berpikirnya begini, apakah pendidikan formal kita itu memang tidak punya fokus pada soft skill, kemudian diandaikan ya soft skill kamu belajar sendiri atau bagaimana, tetapi ketika saya ketemu dengan para lulusan baru dan sebagainya, saya melihat bahwa kelemahan mereka itu ada di soft skill. Bagaimana mereka punya daya analisa, bagaimana mereka punya problem solving, bagaimana mereka cara berkomunikasi. Nah, ini justru menjadi bagian yang lemah. Nah, kira-kira Bapak melihat masalahnya di mana nih, Pak? Kalau misalkan ditanya apakah yang salah itu di lembaga pendidikannya atau segala macam ya, memang iya bisa jadi bahwa Indonesia itu sekarang masih pada sudah mulai bergerak, tapi sebagian besar kurikulum yang ada di kita itu lebih fokus kepada hard skill. Memang itu seperti itu. Nah, tapi justru di situ peluangnya seperti tadi kan kita kan topiknya adalah bagaimana saya menjual diri gitu, bagaimana saya menjual diri. Nah, si calon karyawan ini dia harus punya pembeda dong, kan supaya saya dipilih, saya harus punya pembeda dong, pesaing saya. Dia bisa programmer, hard skill. Saya juga bisa programmer, saya juga bisa programming, hard skill juga, gitu. Tapi saya punya soft skill. Nah, soft skill itulah yang jadi pembeda. Oleh karena itu, sekarang kita harus memiliki mentality active learner gitu loh. Si siswa ini selama dia masih di kuliah, selama dia masih di sekolah, itu jangan cuma belajar dari kurikulum aja kalau menurut saya, tapi dia mulai aktif tuh, aktif di organisasi, aktif di manapun lah ya. Dengan dia aktif itu akan terbentuk dengan soft skill-nya. Apalagi kalau misalkan ada boosternya lagi, artinya ada tambahan programnya lagi gitu loh. Misalkan dari sekolahnya itu emang ada praktek, ada semacam kurikulum tambahan untuk meningkatkan soft skill. Itu akan sangat bagus gitu, sangat bagus. Tapi kalau misalkan sekolah tidak memiliki kurikulum seperti itu, ya anaknya juga jangan pasif aja. Oh, saya nggak dikasih kok, cari gitu loh. Justru itulah yang akan membedakan dia dengan orang lain. Oleh karena itu kembali ke topik bahwa bagaimana saya menjual diri, ya kita menjual diri dengan menawarkan sesuatu yang berbeda. Ingat bahwa yang pertama kali dicari tadi yang 5 hal tadi, skill, ya kan, skill itu kan semuanya punya lah, kasarnya gitu, semuanya punya. Tapi creativity, potensi itu semuanya di soft skill, gitu. Networking semuanya itu di soft skill. Nah, itu yang harus kita dorong supaya teman-teman itu punya
di tempat saya di What Learning Foundation kita punya programnya seperti itu yang kita bisa bawa ke sekolah-sekolah yang membutuhkan gitu. Kita punya modul yang memang khusus gitu. Nanti kalau misalkan tertarik kita bisa kolaborasi gitu. Nah, oke Pak, kalau gitu berarti artinya harus ada kesadaran bahwa soft skill itu harus dari dalam diri, itu sadar harus mengembangkan itu, ya, dan tidak tergantung kepada lembaga pendidikan formal di mana dia belajar. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai jual diri, Pak, apa sih Pak sebenarnya yang membuat orang banyak gagal menjual dirinya? Karena nggak ada bedanya. Apa sih yang membuat? Oh, oke. Artinya standar saja. Iya, standar aja gitu ya. Simpelnya gini kan, kayak malam-malam ya. Malam-malam saya mau beli martabak. Ada tukang martabak banyak banget tukang martabak. Semuanya bisa bikin martabak. Ya semuanya bisa bikin martabak. Rasanya martabak nggak jauh-jauh beda lah, ya. Martabak A sampai martabak Z nggak jauh-jauh. Yang membedakan apa? Di martabak A Anda datang, Bapak mau beli apa? Mau beli martabak, oke, siap jadi. Di martabak B, Anda mau beli buat menjadi. Di martabak C, Bapak mau beli apa? Saya mau beli martabak. Oh ya Pak, silakan duduk. Pak, martabaknya akan selesai dalam waktu 15 menit. Ya, dalam waktu 15 menit. Selama 15 menit. Ini kalau misalkan ada sesuatu yang membedakan, yang akhirnya membuat kita dipilih. Nah, apa yang membedakan? Itulah yang harus kita cari, yang harus kita cari. Nah, salah satunya adalah soft skill tadi. Kembali ke sana. Jadi kalau misalkan apa ya yang buat kita dipilih, harus ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya ya sama aja gitu. Sama aja sama yang lain. Oke. Jadi sebenarnya dalam diri manusia, diri para calon-calon pekerja pun sebenarnya harus ada, kalau istilahnya marketing mungkin diferensiasi gitu Pak ya. Diferensiasi dari yang lain. Diferensiasi yang nggak cuma different aja, tapi yang ada added value. Jadi artinya aneh-aneh aja bisa different, tapi kan nggak ada added value-nya. Artinya tetap harus ada satu value yang memang dijadikan nilai jual dari diferensiasinya gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, Pak, waktu kita tidak banyak ya, live ini kan hanya 1 jam, kita udah hampir mendekati waktu. Nah, saya mau lontarkan satu pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana nilai jual yang kita saya mau coba dulu ini dulu Pak. Ada satu partisipan itu bertanya gini Pak, bagaimana cara menjelaskan kepada interviewer tentang penyelesaian masalah yang pernah dihadapi dengan menjaga nama baik perusahaan sebelumnya. Nah, ini ada pertanyaan dari partisipan Pak. Jadi gini, itu konteksnya adalah orang ditanya bagaimana problem solvingmu, tapi dengan tetap menjaga nama baik perusahaan sebelumnya. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin bagus kita coba tanggapin, Pak. Silakan, Pak. Yang pertama, yang paling sederhana, cara paling sederhana, Anda bisa langsung aja bilang bahwa saya pernah bekerja di suatu organisasi. Saya nggak nyebut organisasinya. Saya pernah bekerja di suatu perusahaan ya di dalam karir saya gitu. Anda kan nggak perlu nyebut organisasinya, tapi kemudian Anda harus fokuskan pada masalahnya, bukan pada perusahaannya. Jadi gitu. Misalnya saya adalah interviewinya, saya akan ngomong selamat siang Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya bekerja di salah satu perusahaan tempat dulu saya berkarir. Di perusahaan tersebut saya masalah A, B, C, D, E, F, G, tapi saya nggak pernah ngomong apapun tentang siapa perusahaannya. Jadinya itu cara yang jadi
benar banget bahwa itu sangat penting, ya sangat penting. Jangan sampai Anda terjebak, Pak, saya itu sebelumnya kerja di perusahaan X, Pak. Di perusahaan itu tuh, wah kacau banget, Pak. Jangan sampai kayak gitu tuh. Ya kan? Jangan pernah kesebut Pak, nama mereknya itu. Jangan pernah. Tapi kita kita bisa menciptakan bahwa ya tadi saya bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Selesai. Gitu. Kemudian Anda fokus kepada masalah apa yang dihadapi, konteksnya apa, dan bagaimana Anda solving that problem, kemudian resultnya apa. Jangan sampai lupa tuh. Kadang-kadang kita lupa ngasih tahu resultnya. Cuma ya. Ya, saya punya masalah nih. Dulu di tempat saya itu masalahnya adalah ada karyawan yang mencuri. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah ya saya membaca SOP, kemudian saya panggil karyawannya, saya ajak bicara. Itu cara Anda memecahkan masalah. Tapi resultnya apa? Apakah dia masih mencuri lagi? Apakah tingkat pencuriannya berkurang? Atau kemudian apakah ini karyawannya setelah Anda ajak ngomong dia membakar massa, mengajak demonstrasi, kan Anda nggak ceritakan. Anda tahu apa gitu, supaya si interviewer paham konteksnya dari depan sampai belakang. Oke, masalahnya apa, konteksnya seperti apa, Anda yang Anda lakukan apa, kemudian hasilnya apa, gitu. Nah, itu akan memberikan gambaran yang lebih jelas tanpa Anda harus menceritakan identitas dari perusahaan Anda, gitu. Oke, Pak. Oke. Nah, tadi saya moga-moga tadi Abdiar bisa terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, nah saya punya pertanyaan terakhir, Pak, karena memang waktu kita terbatas. Pertanyaan terakhir adalah, ketika kita memulai memiliki nilai jual di dalam perusahaan, ya, kita punya skill yang dibutuhkan, tetapi itu menjadi tidak berarti karena ya kita tahulah selalu ada yang namanya politik di dalam setiap komunitas. Nah, termasuk di dalam komunitas organisasi perusahaan itu pasti ada lah ya istilahnya kan kalau di perusahaan itu kan ada istilah penjilat dan sebagainya, bla bla bla, politik kantor dan sebagainya. Bagaimana kita mensikapi kalau sebenarnya kita mengembangkan diri untuk punya nilai jual, tetapi nilai jual itu menjadi tidak punya arti ketika ada politik kantor dan sebagainya. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Kalau saya gini, pekerjaan itu jadi gini, prinsip saya adalah jangan pernah loyal pada tempat kerja. Prinsip seperti itu. Tapi loyallah karir Anda, gitu. Jangan loyal sama tempat kerja, tapi loyallah dengan karir Anda. Misalkan, saya ingin jadi direktur, saya passionate banget sama dunia HR. Saya suka HR, semua yang berkaitan sama HR saya suka, gitu loh. Ya udah, Anda bikin step. Karir Anda maunya apa? Jadi supervisor HR, manajer HR, direktur HR, sampai ke begitu. Itu karir. Tapi di mana Anda berkarir? Itu Anda bisa cari, tapi karirnya tetap sama kan? Anda tetap loyal dengan karir Anda, dengan passion Anda. Tapi tempat kerjanya bisa beda. Nah, tempat kerja yang beda-beda itu sesuai dengan value Anda. Misalkan gini, kalau di office politik ini udah semakin mengganggu saya, membuat saya itu udah nggak nyaman lagi betul ya, saya keluar. Kalau Anda Anda yakin bahwa Anda udah punya sesuatu buat dijual, Anda punya kompetensi, jangan takut. Di luar tuh pasti ada yang menghargai. Tapi pertanyaannya adalah, Anda juga siap tuh ketika Anda punya sesuatu skill, Anda jangan diemin aja skillnya, tapi Anda harus expose keluar. Anda punya LinkedIn, Anda punya LinkedIn, Anda blog, Anda bisa nulis segala macam. Anda bikin personal branding di luar, bikin personal branding di luar yang inline dengan Anda punya karir. Karirnya ada apa? Sebagai HR kan ya.
tempat kerjanya Anda bisa kiri kanan, monggo-monggo aja zaman sekarang. Kalau saya bilang sih seperti itu. Jangan pernah takut ya, kalau saya bilang sih jangan pernah takut untuk tidak loyal dengan tempat kerja, kalau saya bilang gitu. Kenapa? Kalau zaman dulu kan bilang gini, kita cari adalah pekerja yang loyal, bukan pekerja yang loyal. Loyal itu bukan kondisi kok, loyal itu akibat kok. Loyal itu akibat. Kalau perusahaan ini bagus, kita loyal kok sama dia, gitu kan? Kalau misalkan nggak bagus, Anda ngarepin loyal, nggak mungkin, gitu kan? Jadi loyal itu selalu akibat yang terjadi di perusahaan. Gitu. Kalau perusahaan itu office politiknya sangat tinggi, jangan berharap loyal, gitu. Orang-orang yang akan keluar tuh pasti akan keluar orang-orang yang bagus. Kenapa keluar? Karena mereka orang itu mereka nggak punya waktu buat office politik. Mereka fokus pada karir mereka, gitu. Jadi ya itu. Ketika saya ngomong ini, saya juga pernah ngomong ini di salah satu forum HR, langsung ribet tuh. Saya bilang kan jangan pernah loyal sama tempat kerja. Enggak. Ini bukan cari orang buat nggak loyal, tapi ini tantangan bagi teman-teman HR gimana buat orang jadi loyal kita, gitu. Ya kalau terlalu banyak seperti Mas bilang tadi ya orang pada keluar gitu. Oke Pak Dion, terima kasih atas ilmu yang dibagikan kesempatan ini. Sebenarnya ada masih banyak hal yang bisa kita dalamin, tapi memang kita punya keterbatasan waktu. Instagram hanya kasih waktu 1 jam, jadi mungkin next kita akan coba arrange lagi, kita bisa discuss lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Dion. Ya, terima kasih teman-teman. Gimana Pak? Senang bisa berbagi. Oke, baik. Teman-teman terima kasih juga atas partisipasinya. Kalau nanti ada yang berminat untuk mendalamin lagi, silahkan DM, silahkan komen. Saya nanti akan coba cari arrange. Kalau perlu memang kita minta ilmunya Pak Dion lagi, kita akan undang lagi. Ya. Pak Dion, terima kasih. Saya mohon izin untuk mengakhiri. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.